Halo travelers, apa kabarnya? Liburan kemana nih? Nah, sekarang ikutin saya yuk cari tempat ngadem. Buat weekend atau sekedar santai-santai. Nggak usah jauh-jauh dari Jakarta, kita cari yang di Bogor aja ya. Nah, sekarang saya mau ngajak travelers untuk staycation di hotel di Bogor, namanya Hotel Luminor. Hotel ini letaknya di lokasi yang sangat strategis di kota Bogor. Hotel bintang 4 yang relatif baru, mungkin sekitar 1 tahun ya, baru beroperasinya. Alamatnya di Jalan Cidayang, Kota Bogor. Aksesnya dari Jakarta juga gampang, travelers lewat tol Jagorawi menuju Bogor dan keluar di exit Bogor Kebun Raya. Tinggal ngikutin arahnya saja atau kalau sulit travelers buka Google Map. Dari arah tol Bogor setelah bayar lurus aja ambil jalur sebelah kanan ya dan ikutin aja sampai ketemu lampu merah. Lebih strategis lagi mau cari makan atau shopping-shopping ada Mall Botani Square tinggal jalan kaki ke seberangnya. Bener-bener persis di depannya. Juga hotel ini punya rooftop yang super cakep dengan view 360 derajat. Bisa ngelihat pemandangan gunung sekitar. Mulai dari Gunung Salak, Gunung Pangrango, Gunung Gede. Tapi sayangnya selama saya menginap di sini cuaca agak mendung ya, jadi gunungnya hanya terlihat sayup-sayup. Nah, akhirnya saya tiba juga di Hotel Luminar Bogor. Dari jauh sih sudah kelihatan hotelnya menjulang tinggi. Menuju lobi kita jalan agak menanjak dulu ya travelers dan langsung ke basement untuk parkir. Parkirannya sih nggak terlalu gede ya travelers, tapi lumayan cukup lah untuk mengisi sekitar 20-25 mobil. Nah, di bagian basement ini ada juga sepeda yang bisa kita rental untuk mengeksplor kota Bogor. Karena Bogor ini kan udah sejuk, pasti sepedahan bikin asik deh. Dari parkiran ada akses masuk lewat lift menuju ke basement, tapi sekarang saya coba masuk lewat bagian depan ya travelers. Nah, ini area drop off-nya dengan kanopi, di sebelah kanan ada cafe yang bisa kita manfaatkan. Jadi kalau kita masuk ke dalam travelers seperti ini, kita akan disambut langsung dengan area lobby yang nggak terlalu gede sih, karena setengah bagiannya sudah diisi dengan resto untuk breakfast. Paling menyalok mata saya adalah adanya lampu bulat yang menggantung di tengah lobby, dari bahan rotan. Kelihatan cakep ya travelers dan mencuri perhatian banget. Dibentuk seperti pohon yang menjuntai dan langit-langit yang tinggi jadi kelihatan artistik banget. Karena saya menginap di sini di sekitar bulan Agustus, jadi dekorasinya masih ada unsur-unsur hari kemerdekaan. Lobby ini paduan antara unsur-unsur modern, unsur tradisional, dan unsur-unsur vintage. Ada mesin ketik jadul, kemudian ada mesin hitung jadul yang terpajang di depan bagian lift. Kemudian ada setrika-setrikaan juga. Untuk area kids playgroundnya memang terkesan terbatas ya travelers, tapi nggak usah khawatir kalau travelers bawa anak-anak weekend atau staycation weekend di hotel ini. Mereka juga punya acara khusus untuk anak-anak sepanjang weekend ya. Ada kids cooking class, ada movie time, itu diadakannya di rooftop floor. Tapi ini khusus untuk hari Minggu atau hari libur umum. Lengkapnya traveler bisa tanya ke bagian resepsionis ya pada saat travelers nginep di sini. Tersedia juga welcome drink di meja bar yang bisa kita ambil self-service. Proses check-in juga lancar, nggak berlama-lama, tinggal tunjukkan ID card. Dan karena saya sudah pesan lewat pesanan online, jadi saya tidak perlu bayar apa-apa lagi, bahkan tidak perlu ada deposit. Saya mendapatkan key card dan sekarang kita akan menuju kamar melalui lift. Kamar saya terletak di lantai 3. Begitu keluar lift, aku disambut dengan lukisan berupa daun-daunan berbentuk artistik cakep. Dan kita bisa lihat di sini ya travelers, koridor menuju kamar sepi, lengang, nggak berisik. Kayaknya sih istirahat dan tidurnya bakal nyenyak malam ini. Ada di dispenser di depan lift dan saya langsung kepikiran bahwa kita boleh merefill tumbler atau pitcher minuman sepuasnya di sini. Nah, ini kamarnya ya travelers, kamar tipe deluxe double dengan pemandangan kota atau city view. Kamarnya ukurannya 24 meter persegi ya, cukup lah travelers, nggak sempit, nggak gede-gede banget. Begitu masuk kamar, saya ngelihat kamarnya sih desainnya kayaknya modern natural ya. Ada banyak unsur kayu di sini yang terdapat di bagian lantai karena lantainya juga dilapisi dengan parket. Kemudian beberapa unsur dekoratif furniturnya juga menggunakan unsur kayu. Dan bagian dinding dari belakang headboard tempat tidur terdapat lukisan daun-daun yang motifnya sama seperti di depan lift tadi. Kamarnya bersih, tenang, dan kelihatan masih baru ya, karena ini hotel baru 1,5 tahun ya beroperasi dan tempat tidurnya sih ukuran double queen. Kasur dan bantalnya empuk, juga tersedia AC ya travelers, meskipun Bogor ini dingin, tapi tetap mereka memasang AC split di masing-masing kamar. Perlengkapan atau furnitur di kamar juga lengkap lah travelers ya, ada meja kursi, bisa buat nulis-nulis, atau buat makan di sini juga ya, atau buat kerja-kerja juga boleh. Duduk-duduk di sini sambil menikmati view dari belakang jendela kaca, ini kelihatan asik ya travelers, atau sambil ngopi-ngopi sore. Colokannya juga lengkap dan menyebar termasuk yang ada di sisi kiri kanan tempat tidur.
Untuk tipe kamar ini nggak ada lampu tidur atau lampu baca khusus ya Travelers, jadi kita mengandalkan lampu yang terdapat di plafon, tapi sudah diarahkan tepat di bawah bantal atau area baca sambil tiduran. Mau nonton TV juga aman ya Travelers, ada Smart TV di sini lengkap dengan saluran untuk YouTube dan Netflix. Jadi kalau mau nggak kemana-mana, di kamar aja kita bisa menikmati sajian layar TV. Apalagi jaringan internet di kamar juga cukup lancar, nggak pakai buffering, aman deh mau browsing-browsing. Lemarinya berupa lemari gantung tanpa pintu, lengkap dengan slippery. Room amenities juga lengkap ya Travelers, mulai dari teh, kopi, gula diet, dan ada pitcher juga untuk diisi dengan air mineral. Nah, ngisinya itu adalah dengan menggunakan dispenser yang terdapat di depan lift hotel. Ada minibar juga tapi berbayar ya Travelers, bisa lihat harganya di sini. Kalau kamar mandinya sih konsepnya minimalis ya, modern, dan ada sedikit unsur industrialnya lah. Kamarnya bernuansa abu-abu, ukurannya nggak terlalu luas juga sih, tapi ya nyaman juga buat bersih-bersih. Nah, untuk jenis kamar ini tidak pakai bathtub ya Travelers, adanya wastafel dan shower. Kemudian showernya juga ada yang jenis curah atau jenis umbrella dan jenis handheld. Disekat dengan kaca jadi area basah dan area kering bisa terpisahkan. Nah, habis beres-beres ternyata udah mulai gelap, udah mulai malam. Sekarang perut udah lapar, saya pengen menikmati makan malam di mall, di Botanic Square Mall yang terletak di sebelah. Mallnya sih deket ya, tinggal jalan 1 menit 2 menit juga nyampe. Tapi hujan menggagalkan semuanya. Akhirnya saya dan istri berencana order makanan ke kamar untuk menikmati makan malam. Padahal tadinya pesannya siomay Bandung dan katanya sih nggak tersedia. Dan akhirnya saya pesan menunya adalah sop iga untuk saya, dan istri saya mesen sop tom yum lengkap dengan nasinya. Karena hujan dingin jadi pesen yang anget-anget. Belum saya pesen lagi roti bakar lengkap dengan kejunya. Waduh, gemuk-gemuk deh sekalian. Nah, ini menu pesanan saya Travelers. Ini adalah sop tom yum. Seafoodnya lumayan banyak dan ternyata rasanya enak. Nah, satu lagi adalah sop iga. Ini juga pesanan istri saya. Rasanya juga enak, bumbunya pas. Jadi puas deh makan malam di kamar. Selamat pagi Travelers, sudah pagi, matahari sudah bersinar terang. Nah, sebelum sarapan saya mau ke kolam renang dulu karena saya pengen lihat suasana sunrise dari rooftop pool yang ada di bagian atas hotel. Tapi ternyata Travelers, udaranya masih agak-agak gelap, masih mendung ya. Jadi ya sunrise-nya nggak gitu kelihatan bagus ya. Dan kemudian juga siluet gunungnya juga nampak malu-malu tertutup kabut hitam. Jadi ya suasana pagi itu sih ya buat saya agak ngecewain karena saya nggak bisa ngelihat suasana Gunung Pangrango dari rooftop hotel. Sayang banget ya Travelers, tapi Travelers bisa lihat ya di sini. Kolam renangnya sih lumayan gede ya, nggak sekedar kolam renang yang asal ada. Lintasannya juga cukup panjang untuk kolam dewasa, juga ada bagian yang terpisah untuk kolam anak. Tapi kalau perhatikan dengan benar ya Travelers, kita memang bisa ngelihat sih ya agak-agak tipis ya view pegunungan yang masih tertutup dengan embun pagi yang agak hitam. Kolam renangnya menggunakan air dingin ya Travelers, jadi kalau mau berenang malam-malam ya agak susah juga. Nah, di sini juga dilengkapi dengan beberapa sitting area untuk menikmati udara pagi, atau kalau Travelers bawa anak-anak berenang, nggak mau berenang juga kitanya bisa menikmati atau menjaga anak-anak sambil menikmati musik atau duduk santai-santai di area kolam renang. Sekalian kita lihat ya area fitnessnya yang terletak di sebelah kolam renang. Untuk gym areanya nggak terlalu gede sih Traveler, cuma ada 5 unit dan kalau bisa dibilang kapasitasnya terbatas ya, mungkin untuk 5 orang saja. Sekarang udah jam 8 pagi, perut udah mulai kerasa lapar, saya pengen breakfast. Breakfast disediakan di lantai ground floor ya, dekat lobby, namanya di Resto Saung Rejo. Ini suasana resto di pagi hari ya Travelers, nggak terlalu gede sih restonya. Tapi meja kursinya agak banyak, jadi kesannya agak padat gitu. Cuman Travelers bisa memilih tempat duduknya mau di area indoor atau outdoor. Untuk yang outdoor bisa sambil menikmati jalanan di depan hotel ya. Hanya ini lebih banyak digunakan oleh pengunjung yang ngerokok. Dan mereka banyak menggunakan meja panjang ya Travelers. Mungkin ini salah satu cara supaya resto bisa menerima tamu-tamu yang akan breakfast lebih banyak karena kapasitas resto yang terbatas. Pilihan makanannya juga variatif ya Travelers, mulai dari menu Indonesia, menu Western, sampai dengan menu tradisional tersedia di sini. Oh ya Travelers, saya akan menginap di sini selama 2 malam ya. Jadi saya akan ceritakan ini menu breakfast pada hari pertama dan setelahnya menu breakfast untuk hari kedua. Apakah ada pergantian menu?
Nah, ini menu breakfast pada hari pertama ya, bisa dilihat di sini. Kita mulai dengan cream soup yang hangat ya travelers, cocok buat pagi-pagi perut yang masih kosong. Makanan utamanya ya atau main course ya travelers, ada nasi putih, ada nasi goreng ikan teri, ada mie goreng, kemudian sameo ditumis dengan sosis ini ya, kemudian ada ikan goreng tepung dengan saus lemon dan ayam karage. Untuk menu westernnya ada pilihan pasta, kemudian karbonya juga ada mashed potato, ada sosis, kemudian dilengkapi juga dengan baked bean dan scrambled egg. Yang tradisionalnya ada lontong sayur lengkap dengan aneka kondimennya. Di sebelahnya ada nasi liwet daun kemangi, ditemani lauknya ada tumis usus, ayam kecap, tahu pedas manis, dan gulai daun singkong. Bubur ayam juga nggak ketinggalan dong, lengkap dengan aneka kondimennya. Pilihan sambal Nusantara juga banyak travelers, mau makan tanpa kerupuk rasanya nggak lengkap ya. Kalau yang ini bagian dari cake and cookies ya travelers, ada yang manis-manis juga. Nah, kalau bagian breadnya disimpan di dalam lemari kaca supaya tetap anget. Ini bagian roti-rotian yang lain yang travelers, ada roti tawar, roti gandum, dan roti pandan lengkap dengan selai dan jam untuk toppingnya. Yang ini sudut untuk egg corner, kemudian ada salad sayur dan buah-buahan. Ada pizza juga dan lumayan laris. Aneka puding disimpan di dalam chiller jadi tetap dingin. Mau yang manis-manis ada aneka bubur. Mau sarapan sehat ada oatmeal dan granola, tinggal diracik, dicampur supaya tetap berenergi. Untuk menu anak-anak ada sereal, ada susu coklat dan susu putih. Ada juga waffle tersedia di bagian pastry. Biasanya sih pagi-pagi saya lebih senang makan granola dan tersedia di sini juga lengkap dengan madunya. Untuk minumannya ada teh, kopi, travelers bisa ambil sendiri atau pilihan infused water dan aneka jus juga tersedia. Nah, ini menu untuk keesokan harinya travelers. Hari kedua saya menginap. Menu breakfastnya relatif variasinya nggak terlalu banyak berubah ya. Untuk yang makanan tradisionalnya ada lontong sayur dan kondimennya seperti ini, hampir sama dengan kemarin. Yang berbeda adalah nasi kuningnya ya travelers. Ditemani dengan lauk tumis pare, telur dadar iris, kemudian ayam serundeng, dan ikan asin kapas. Untuk menu westernnya relatif sama, yang berganti adalah karbonya, yaitu pasta dengan nasi kismis ya. Supnya berganti dengan brokoli sup yang anget-anget gurih. Bread and pastry-nya relatif sama dengan yang kemarin, gak terlalu banyak berubah. Begitu juga bubur-buburan relatif sama. Minumannya juga sama seperti hari sebelumnya. Nah, ini breakfast saya pagi itu ya travelers. Bisa dilihat ya travelers, breakfast saya itu memang gak terlalu banyak. Dan biasanya sih cari makan yang sehat. Ada cream soup, kemudian ada granola, dan 2 butir telur rebus. Overall meskipun menunya nggak terlalu banyak, tapi taste-nya juga enak, bumbu-bumbunya kerasa. Dan untuk makan Indonesia seperti makanan rumahan juga ya travelers. Bumbunya diberikan rasa yang cukup sehingga taste-nya di lidah juga enak. Nah, ini area meetingnya ya travelers, ada di lantai M, lumayan lega, luas, dan ada ballroomnya juga. Dari bagian ground floor atau lobby kita bisa naik tangga lewat resto atau lewat lift. Tangganya juga cakep travelers, dan ini mengingatkan saya, mungkin travelers tahu ya poster film Sore, Istri dari Masa Depan. Nah, mungkin kalau travelers foto di sini persis sama dengan poster film itu kira-kiranya ya. Ini beberapa area meetingnya, dan untuk area meetingnya juga dilengkapi dengan fasilitas smoking area yang terletak berhadapan dengan area outdoor. Dan untuk meetingnya juga dilengkapi dengan fasilitas coffee break. Nah, habis aktivitas seharian, sekarang saya mau jalan ke mall malam harinya. Karena kemarin kan ke-skip ya, karena hujan. Kebetulan hari ini lumayan cerah malamnya, jadi saya dan keluarga mau ke mall untuk cari makanan alternatif. Nah, ini suasana Botani Square Mall-nya ya travelers. Mall-nya lumayan gede dan boleh dibilang ini salah satu mall yang paling besar di Kota Bogor. Udah gitu di dekat sini juga banyak penjual makanan ya, street food ataupun restoran. Jadi yakin deh travelers kalau nginap di sini nggak akan kesulitan cari makanan alternatif. Sholat ya, atau pengen sholat yang lebih husuk di masjid, di sini tersedia juga Masjid Alumni Bogor. Tinggal jalan cuma 2-3 menit udah nyampe. Letaknya persis di seberang hotel bersebelahan dengan Botani Square Mall. Asiknya lagi,
Dekat banget dari Terminal Transjakarta, dan kalau travelers datang dari Bandara Soekarno-Hatta, tinggal ambil bus Damri tujuan Bogor dan akan turun di Terminal Damri yang ada di dekat hotel ini. Oke travelers, rasanya sudah cukup ya info-info seputar Hotel Luminor Bogor. Bagaimana rasanya, berkesan ya? Dan boleh deh menjadi referensi travelers untuk opsi staycation atau menghabiskan weekend bersama keluarga di Bogor. Overall sesi puas yang menginap di sini, bisa menikmati weekend dan suasana juga tidak ribut, hening, tenang meskipun berada di daerah yang cukup padat ya. Dan semua stafnya juga ramah. Travelers, terima kasih sudah mengikuti saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share kepada teman-teman atau kerabat yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih sekali lagi, salam sehat, salam semangat, sampai jumpa.